ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين hadani Allah wa iyyakum. Ketahuilah di antara hal yang dapat menumbuhkan keimanan pada diri kita itu dengan cara mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran tersebut sehingga menjadikan keimanan kita bertambah, keimanan kita semakin kuat. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Dan di antara kisah yang hendaknya kita perhatikan yaitu kisah tentang paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 orang paman. Dan di antara paman-pamannya tersebut kalau bisa dikelompokkan maka menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dialah Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia termasuk orang yang sangat bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan bahwasanya di kemudian hari dia membebaskan budaknya karena saking gembiranya, saking berbahagianya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan mendakwai seluruh keluarganya, Abu Lahab begitu kesal dan memusuhinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada keluarganya terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh keluarganya, paman-pamannya, bibi-bibinya, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Yang kemudian disampaikan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku sampaikan bahwasanya di balik bukit tersebut ada musuh yang siap untuk menyerang kalian di pagi dan sore hari. Maka mereka mengatakan, majarabna laka kadiban, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Sebuah kalimat yang diakui oleh orang-orang pada saat itu akan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak pernah berdusta. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi dan memperingatkan mereka dari api neraka, maka dengan lantangnya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan ini kau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh
yang menyatakan akan kebinasaan Abu Lahab. Vonis bahwa dia dan istrinya adalah penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan celaka, binasa dia, dan tidak akan bermanfaat apa yang dia usahakan. Dan kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan istrinya sebagai pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Dan di lehernya ada serabut yang dipintal dari api neraka. Na'udzubillah. Paman Nabi SAW dan istrinya divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kedekatan hubungan dengan Nabi SAW dalam nasab ataupun hubungan darah, termasuk pamannya, tidak menjamin keselamatan dari api neraka. Maka hendaklah kita yang tidak memiliki hubungan darah dan jauh hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW untuk betul-betul menjaga diri kita dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kemudian kelompok yang kedua dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala susah, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sulit dan dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya. Namun sayangnya dia sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia pun mati dalam keadaan kafir. Dialah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdekat, yang sangat mencintainya, yang sangat menyayanginya, bahkan melindungi dan siap pasang badan untuk setiap orang-orang kafir Quraisy yang akan mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam usaha orang-orang kafir Quraisy ingin mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Abu Talib pasang badan, pamannya Abu Talib membelanya, dan tahu apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang benar. Namun dikarenakan dia terlalu dekat dengan teman-teman dekatnya dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga dia enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan inilah buruknya persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan lebih dekat dengan siapa yang menjadi teman kita. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir hayatnya, yang di situ ada pembesar-pembesar kafir Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang kelak aku akan berhujjah membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sekitar orang-orang kafir Quraisy yang ada di situ mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan millah Abdul Muttalib, yang itu adalah paman ayahnya, itu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus Nabi mengulang-ulang kalimat agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun tetap mereka pun mengulang-ulang kalimat tersebut, sehingga Abu Talib meninggal dengan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap dalam keadaan kafir. Wa na'udzubillah. Orang yang begitu besar pembelanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tetap tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahalnya hidayah, maka hendaklah
kita berusaha untuk menggapainya, dan ketika kita mendapatkan hidayah, genggam erat sampai ajal menjemput. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kemudian kelompok yang ketiga dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Dialah Hamzah dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya yang bernama Hamzah adalah seorang yang sangat pemberani. Ketika di tahun kelima Hijriah masuk Islam, maka kaum muslimin yang ketika itu orang-orang dari kalangan lemah mendapatkan support dan juga semangat karena Hamzah pemberani yang akan menjadi pelindung dan pembela mereka. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib wafat ketika perang Uhud, dan dia adalah sayyidus syuhada. Dalam perang Uhud dikatakan bahwasanya hatinya dimakan oleh Hindul, dan ini adalah berita yang tidak valid. Wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid di dalam perang Uhud adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah seorang paman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh. Ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi musim panas yang berkepanjangan, yang dahulunya kaum muslimin ketika masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beristisqa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi minta ataupun bertawassul dan lain sebagainya. Tidak ada sahabat Nabi yang melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Dia bertawassul kepada pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas, mengatakan kunna natawassalu ilaika binabiyika, dahulu kami ya Allah bertawassul kepadamu dengan nabimu ketika masih hidup, namun ketika wafat kunna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyika, maka kami sekarang bertawassul kepadamu dengan paman nabimu. Kemudian meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan menurunkan hujan. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Itulah doa dari orang saleh yang kita boleh bertawassul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa dari orang yang saleh dan bertakwa yang benar-benar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Itulah beberapa gambaran paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang mahal, yang wajib untuk kita jaga. Betapa jauh zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak jaminan kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah. Sehingga ketika kita jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah, hendaklah kita jaga hidayah tersebut dan kita rawat, kita pupuk sehingga hidayah itu menemani kita sampai ajal menjemput. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sampai datangnya kematian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar.
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.